Ya semacam kayak sisik-sisik lah gitu. Di mana Kang sisik-sisik? Ya di sini. Sisik nih. ular. Ya. Sini. Sekitar situ. Ya. Gitu. Cuman nggak banyak sih, cuman ada beberapa lah gitu. Berapa? Kan saya tidur di sini gitu. Di sini tuh banyak. Jarak sampai di bawah juga ada gitu. Terus uang diambil sama Kang. Nah, saking penasarannya, uang ini saya ambil, Kang. Iya. 1 lembar. Saya bawa keluar. Asli enggak gitu? Ya asli enggak, ternyata dari sini mah bener asli ya, ada warnanya kan. 50-an, 50.000 lah, uang 50.000. Bawa keluar kok pudar. Enggak ada warnanya itu. Nah, setelah beberapa jam atau menit lah gitu. Nah, sosok Ratu Malanya kan muncul di sini. Oh, di situ. Nah, di sini. Muncul di sini dengan sosok yang cantik banget. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ternyata ada, alhamdulillah teman-teman. Maaf, Ya. saya mau silaturahmi nih Kang. Oh iya. Gak apa-apa ya Kang ya, minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol Kang. Oke teman-teman, jumpa lagi bersama vlog saya di WK Jurnal Channel. Kang, sebelum lanjut cerita part 2 nya, Akang cerita dulu awal dari kisah pengalaman ritual wik-wik sama Ratu Mala itu. Biar teman-teman yang belum tahu video sebelumnya kan di sini singkatnya gimana gitu. Cerita singkatnya dulu. Jadi gini kan ya, awal pertama bisa wik-wik dengan Ratu Mala itu kan ceritanya begini Kang. Iya, gimana? Saya kan nggak percaya yang namanya yang gaib-gaib lah gitu. Sampai saya pergi ke tempat-tempat keramat gitu. Awalnya gitu. Awalnya. Kebetulan kan dari video sebelumnya tidak diceritakan awalnya gimana ya. Iya. Jadi ini mungkin sebagai pelengkap dari video sebelumnya Kang ya. Iya. Lanjut Kang. Jadi tempat keramat-keramat pun saya datangin Kang. Ingin tahu gitu sosok-sosok apa saja sih kata orang-orang kan gitu. Nah pas ada salah satu narasumber yang ngasih tahu. Iya. So katanya kalau kamu mau ngelihat atau kamu mau ketemu sama sosok itu, kamu harus puasa. Puasa 43 hari Kang, saya tuh disuruh puasa tuh. Puasa biasa atau puasa geni, mati geni atau gimana? Enggak, puasa makan yang enggak bernyawa gitu Kang. Oh iya. Ya makan yang enggak bernyawa. Berarti makannya hanya semacam tumbuh-tumbuhan aja gitu. Tumbuhan ya. Tuh. Oke, lanjut Kang. Nah pas saya nyari tempat-tempat yang keramat, terus saya ketemu sama sebuah kuburan gitu, kuburan kayak seperti kebuyutan gitu, angker katanya. Nah saya pun tertidur di situ Kang. Nah di situ tertidur saya tuh dimulai awal kenal sama Ratu Mala dalam mimpi ya di situ, di sebuah kuburan saya itu perkenalan melalui mimpi dengan sosok wanita yang cantik jelita itu, si Ratu Mala tuh. Dan akhirnya saya pun terbangun, dikasih 3 buah bunga Kang, kembang lah gitu. Saya disuruh makan kembang cempaka sama kembang kantil gitu ya, kenanga. Iya. Tuh, kenanga sama kantil gitu, suruh makan. Nah dimakan saya, akhirnya saya terbangun. Setelah makan bunga kantil tersebut. Iya, saya terbangun gitu. Ternyata emang bener adanya gitu yang gaib tuh. Iya. Gitu. Terus ya saya pulang dari kuburan atau makam tersebut. ya, dari makam tersebut saya pulang. Karena awalnya juga sih Kang, saya tuh ya ingin tahulah ya bener apa enggak sih, percaya atau tidaknya, memang ini kayak fakta gitu.
bener enggak sosok makhluk yang seperti itu bisa mendatangkan kekayaan gitu. Awalnya itu karena saya juga susah tuh nyari buat ya makan aja, bahkan saya tuh diambang perceraian gitu. Tuh. Bahkan mau ngerokok aja Kang, saya itu nyari bekas orang gitu. Untung rokok saya. Saking susahnya ya. Saking susahnya. Makanya saya datangin tuh tempat-tempat keramat itu. Awalnya kan gitu. Awalnya dari susah ekonomi. Dari susah ekonomi itu. Saya datangin. Itu pun awalnya saya nggak percaya Kang yang namanya hal gaib-gaib itu. Gaib-gaib bisa mendatangkan kekayaan gitu. Mendatangkan uang atau apa gitu. Awalnya tuh gitu. Setelah keluar dari kuburan tersebut atau pergi dari kuburan, kelanjutannya pulang. Nah di rumah juga saya tidur didatangin lagi Kang sama sosok wanita itu. Ratu Mala lagi. Masih Ratu Mala itu. Didatangin lagi dalam mimpi lagi, nawarin itu, malahan nawarin. Dari video sebelumnya juga kan begitu. Ini kan di video sebelumnya Kang ya. Kang itu ada semacam berhubungan intim. Iya. Sama sosok Ratu Mala. Ini di ini Kang, di sini. Di sini. Di sini. Terus setelah itu kan katanya Kang setelah terbangun ya, ternyata banyak uang berserakan. Itu uangnya di mana Kang? Bisa ditunjukin. Saya kan tidur di sini Kang ya. Iya. Nih, tidur di sini. Iya. Nah, dalam mimpi kan saya kan bersenggama gitu kan. Iya. Wik gitu. Iya. Sama Ratu Mala. Nah, setelah bangun dari tidur, uang tuh banyak di sini, Kang. Bahkan ada yang di sini. Ada di bawah juga. Ada di bawah di sini. Berserakan di sini. Bahkan ada istilahnya ya semacam kayak sisik-sisik lah gitu. Di mana Kang? Sisik-sisik. Ya di sini. Sisik ular. Ya. Sini. Sekitar situ. Ya. Gitu. Cuman nggak banyak sih, cuman ada beberapa lah. Beberapa. Gitu. Mungkin dari yang ketinggalan itu sisik Ratu Mala tersebut. Iya bisa jadi Kang, karena sosok itu kan siluman ular sih Kang. Kan saya tidur di sini. Di sini tuh banyak. Sampai di bawah juga ada. Terus uang diambil sama Kang. Nah saking penasarannya, uang ini saya ambil Kang. Satu lembar. Saya bawa keluar. Asli enggak gitu? Ya asli enggak, ternyata dari sini mah bener asli ya, warnanya kan 50-an, 50.000 lah, uang 50.000. Bawa keluar kok pudar, nggak ada warnanya itu, nggak ada. Berubah gitu? Berubah, udah itu seperti apa ya, kayak hitam putih aja gitu. Oke. Berarti banyak sekali berserakan di bawah dan di sekitar sini. Sekitar sini. Oke, itu adalah pengalaman di video sebelumnya ya. Mungkin teman-teman yang belum tahu, itulah awal cerita Kang Reno ya, melakukan ritual wik-wik. Walaupun wik-wik itu dalam mimpi, tapi pas bangun ternyata uangnya ada. Nah setelah beberapa jam atau menit lah gitu, nah sosok Ratu Malanya kan muncul di sini. Oh, di situ. Nah di sini muncul di sini. Dengan sosok yang cantik banget pokoknya Mas. Wangi, cantik, udah bikin merangsang lah. Bahkan saya tuh sampai lupa sama anak istri itu. Sampai lupa Kang, saking kecantikan, saking cantiknya gitu, itu Ratu Mala itu. Apa ya, bikin ya pikiran melayang jauh. Ya melayang jauh, siapalah laki-laki ya kan, bikin cantik ya kan. Udah seksi, udah mulus lah pokoknya mah itu. Awalnya kan begitu. Itu mah wujud pas Akang dalam keadaan sadar ya? Ya dalam keadaan sadar setelah melihat banyak uang. Muncul dari mimpi kan, muncul untuk kenyataan itu, sosoknya itu. Terus dia ngomong apa Kang? Ya begitu Kang, dia suruh saya tuh jadi suaminya kayak gitu. Maksudnya jadi suaminya? Di suaminya, terus ditawarin kekayaan ya kayak di video sebelumnya itu. Kalau uangnya mau bener-bener nggak hilang ataupun bener mau bisa dibeliin ini itu, ya kamu harus ikut saya jadi suami saya. Gitu. Dan kebetulan Akang agak ragu ya?
Ya ragu sih kalau masalah begitu mah. Ragu karena apa gitu? Ragu karena ya Belum tahu belum syarat-syaratnya tahu atau iya akibatnya syaratnya gimana? apa gitu. Terus peraturan apa yang saya nanti efeknya gimana kan gitu. Ternyata saya tanya syaratnya ya begitu, harus meninggalkan anak istri. Meninggalkan anak istri Iya. dan selalu melayani sang Ratu Mala itu kalau dia membutuhkan sama saya gitu. Gitu. Setelah dia berhubungan sama saya, begitu selesai kan uang banyak kayak gitu katanya, kata sang ratu itu gitu kan. Ya, tadi kan Kak Reno sudah menjelaskan secara detail banget ya Kang Iya. Reno awal didatangi sosok Ratu Mala yang memberi kekayaan harta ya, Dan harta berupa uang yang datang ke Kang Reno, tapi setelah melakukan bukan ritual tapi semacam berhubungannya ya. macam berhubungan. Oke, dan sampai sekarang Kang Reno masih didatangi nggak itu? Masih Kang, Masih. masih selalu didatangin gitu, Iya. didatangin. Masih sosok Ratu Mala. Masih Ratu Mala itu bahkan menawarkan lebih, Lebih gimana Kang? maksudnya kan pertama mendatangkan, menawarkan uang, Iya, bahkan uang pun diwujudkan ada. iya. Nah sekarang dia menawarkan lagi emas. Oh, bukan uang berarti bukan. Bukan emas, melainkan emas. Iya. Jadi bisa double, uang bisa, emas pun bisa itu. Jadi tawarannya begitu. Berarti semacam kekeh kalau bahasa Sunda mah, datang lagi. Datang lagi, iya begitu. Cuman saya tuh ya apa ya, menolak terus gitu. Saya tolak terus gitu. Itu Bang, datangnya Ratu Mala itu ada waktu-waktu tertentu atau gimana? Ada, Ada. iya yang jelas mah begini Kang, setiap malam Jumat Kliwon dia itu datang Ke Datang. rumah Akang ini. ke rumah sini. Tapi kan ini rumah Akang kelihatannya sepi banget, ini sendirian atau gimana di sini? Dia sendirian. Kalau siang sih ya banyak petani yang lain juga sih Kang gitu. Banyak Berarti petani yang kalau anak istri mah di sana di Anjatan. ya di atau di mana? Anjatan, Di Indramayu. ya, di Indramayu gitu. Oh. Kalau di sini kan saya kan istilahnya buka lahan di sini gitu. Oh, Jadi bikin Kata ya, ibarat mah Akang merantau dari Indramayu dari ke sini. Indramayu ke sini gitu. Jadi di sini kan bercocok tanam biasa Kang, sama kayak yang lainnya gitu, umum saja lah. Tanam Pantesan di padi sini atau kok sepi banget, nggak ada iyalah, siapa-siapa. ya pasti sepi Kang. Namanya juga kayak gini hutan gitu. Hutan kayu putih ya Kang Hutan ya? kayu putih. Oke. Lanjut Kang, itu kan Ratu Mala itu masih datang terus ke Kang Reno Ya. ini. Ini Kang Reno gimana itu, menolak lagi atau gimana? Saya tolak terus Kang. Tolak terus. Saya tolak terus. Bahkan dengan iming-iming emas pun saya tolak gitu. Oh gitu. Iya, saya tolak. Makanya kehidupan saya ya begini-begini saja. Dibilang susah, ya kerja sebagai petani ya capek juga gitu ya kan. Walaupun diiming-imingi dengan uang, emas sama sang Ratu Mala itu, tetap saya tolak. Saya tolak. Ya sempat datang terus juga saya tolak. Tapi kan sebelumnya ini, sebelum ada Ratu Mala datang ya, Ya, menawari sejumlah emas ataupun uang, itu sebelumnya pernah melakukan ini nggak Kang, pesugihan yang lain atau ke tempat-tempat pesugihan yang lain, pernah nyobain nggak? belum pernah Kang. Belum pernah. Belum pernah sama sekali. Cuman yang begini ini sama Ratu Mala ini. Gitu. Iya. Tapi Akang kan tadi di awal diceritakan ya, saya itu tidak percaya dengan hal-hal gaib, Iya. bisa memberikan kekayaan, bisa memberikan harta, Kekayaan, bisa ya. merubah nasib gitu ya, Ya benar Dengan- sekali itu Kang. melakukan ritual secara gaib. Mm-mm. Sampai sekarang percaya nggak itu dengan Percaya itu real, adanya, nyata. setelah dulu-dulu tidak percaya gitu? Setelah dulu tidak Karena percaya. pernah didatangi oleh sosok Ratu Mala gitu. Ya, Gitu. itu Kang. Nah, Kang, tadi kan sosok Ratu Mala sering datang tapi Akang selalu tolak Ya. gitu. Karena mungkin ada risikonya gitu ya. Ya, ada resikonya begitu Kang. Kalau misalkan tidak ada risikonya gimana Kang? Ya, kalau tidak ada resiko, pasti ada resikonya Oh, Kang. pasti Ya. ada Pasti resikonya. ada resiko, namanya juga sama apa ya, sosok yang begitulah ya, Hmm. siluman-siluman begitu pasti ada resikonya Kang. Mana mungkin lah ya kan, kita dikasih harta, dikasih apa, emas, uang, itu kan dia juga pasti minta imbalan gitu. Pasti Sebagai ganti dari pakai ganti dari harta yang dia kasih. kekayaan itu. Iyalah.
Makanya saya juga berpikir lagi ya kan, saya tolak lagi, tetap saya tolak gitu. Tapi misalkan Kang ada semacam ritual nih, nggak pakai tumbal, itu ada nggak sih yang gitu? Yang Ya. menurut Kang Reno tahu ini? Kalau yang saya tahu sih belum pernah saya tahu ya, cuman dari cerita-cerita orang juga ada katanya sih, ada yang nggak pakai tumbal tuh gitu. ada, iya. Tapi beneran dia ini maksudnya nyata nggak itu bisa merubah nasibnya gitu? Ya ada sih, ada katanya, ada, emang ada, bukan katanya lagi, emang ada. Ada. Tapi ya ada, cuman ya saya belum pernah kayak gitu, cuman sosok ini aja udah apa ya, memberatkan lah. Yang jelas sama memberatkan gitu. Iya, iya. Kalau ini kan Akang kan di sini tadi tuh udah berapa tahun kan di sini? 1,5 tahun saya di sini. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Awal dari kesusahan ekonomi datang ke sini. Ekonomi datang sampai Berubah datang nasib sini. ya, di sini merubah nasib. pengennya gitu ya. Iya kan, dari ternyata- merantau ke sana ke sini kan Kang, ya kan. Dari awal video juga kan pernah saya ceritain. Iya. Hasilnya jong gitu. Jadi Walaupun ngelihat sudah kesana kemari gitu. jadi ya udahlah, bercocok tanam atau menanam padi sayur apa di sini gitu. Ternyata ya lumayan juga sih. Tapi untuk sekarang ini kan maksudnya dari hasil pertanian ini udah lumayan bisa sedikit ini kan ada perubahan gitu. Ya ada sedikit perubahan kan. Jadi sedikit perubahannya kita bisa sedikit ada jajan gitu. Bahkan beras juga ada gitu kan. Nah, kita bisa perubahannya kan, kita nggak kayak yang dulu-dulu gitu. Nggak kesusahan sekali gitu. Sekarang mau makan ya bisa gitu. Walaupun nggak mewah gitu Kang ya. Nggak mewah kayak orang-orang pakai lauk ayam atau inilah sate apa. Saya mah ya ala kadarnya juga ya. Yang penting udah bisa makan aja gitu. Nggak kayak dulu. Susah. Oke, jadi menurut Kang Reno ini tentang pesugihan yang tadi sudah ditolak terus itu emang Kang Reno pengen hidup kayak gimana sih kok tolak? Kan banyak orang yang pengen kaya, pengen bergelimang harta, kok Kang Reno selalu menolak gitu. Ya, Maksud Kang Reno itu pengen kayak gimana hidup Kang Reno itu? cuman penasaran saja Kang. Penasaran. Penasaran saja. Jadi awalnya saya tuh ya pikiran buntu juga, ya kan, pikiran buntu. Ya udahlah, saya mau nyari tempat-tempat angker yang katanya makhluk-makhluk itu bisa datangin kekayaan ke kita. Tapi kalau ke tempat pesugihan mah belum pernah. Belum pernah Kang, Belum belum pernah Kang datang ke tempat pesugihan. Paling ke tempat-tempat keramat aja gitu, Yang seringnya tuh. yang seringnya Hmm. ke tempat-tempat keramat yang dibilang orang-orang itu di situ angker, katanya di situ angker. Tapi bukan untuk tujuan pesugihan. Bukan Bukan. untuk pesugihan, cuman sekedar ingin tahu bener apaan enggaknya sosok makhluk itu bisa mendatangkan kekayaan ke kita gitu. Waktu saya tidur di kuburan keramat itu bukan tempat persemayaman Ratu Mala, cuman Ratu Mala itu datang dari ke mimpi saya itu. Waktu saya tidur di kuburan itu Kang, datang ke mimpi saya itu, memperkenalkan diri bahwa saya itu Ratu Mala. Itu saya bisa membuat hidup kamu enak katanya Bisa gitu, merubah nasib kamu. Karena yang mungkin dilihat dia tuh selama saya melakukan ritual puasa 43 hari yang tidak makan bernyawa itu, mungkin dia datang gitu, datang kan dalam mimpi itu menawarin gitu. Tapi Kayak gitu. Akang tahu tempat persemayaman aslinya gitu Ratu Mal tersebut di mana? Ya setelah dalam perkenalan mimpi, bahkan sampai saya pulang ke sini Kang ya, pulang tidur di sini sampai mimpi bersenggama sama Ratu Mal, bahkan ada uang kan. Nah, dia membuktikan bahwa dia tuh bisa. Nah, uang berserakan kan di sini. Berarti itu udah ada semacam pembuktian ya? Ya, dia membuktikan gitu. Iya. Bahwa saya tuh bisa merubah hidup kamu, nasib kamu kayak gitu. Nah, saya pun setelah terbangun kan kaget. Oh, banyak uang gitu. Bahkan ada beberapa sisik-sisik gitu kan. Nih di sini nih Kang. Gitu. Begitu bangun kan rasa penasaran ya Kang, namanya juga manusiawi ya Kang. Penasaran, saya ambil uangnya, saya bawa keluar. Dari dalamnya Bang, bener itu warnanya biru Kang. Bawa keluar sebentar kok pudar. Nggak ada warnanya. Tapi sampai sekarang Kang Reno itu si
sosok Ratu Mal tersebut, tahu nggak di mana lokasi tempatnya gitu? Tahu, Oh, tahu. tahu di daerah Majalengka sih Kang. Masih sekitar Majalengka. Masih sekitar Majalengka di sini. Itu dijadikan tempat ritual atau hanya Kang Reno saja yang tahu tempat itu? Ya bukan tempat ritual sih Kang ya, tapi semacam pohon besar. Oh, gitu. pohon besar. Semacam pohon besar di situ. Bahkan setelah lama berkenalan sama ratu itu, saya pun diajak ke tempat itu, dibawa ke situ. Nih tempat saya di sini. Kerajaan saya di sini gitu ya. Nah, ya bukan kerajaan sih Kang, cuman Bukan. tempatnya gitu. Tempatnya saya tuh di sini gitu. Tapi itu semacam apa ya? Semacam kayak semacam gerbang gitu di situ tuh. Gerbang. Tadinya pohon, ya kan pohon besar, cuman di situ tuh banyak sosok-sosok yang lain gitu, bukan Ratu Mala aja. Oh, di tempat tersebut Iya di tempat tersebut kan pohon namanya kan pohon iplik di situ. namanya tuh. Heeh. Jadi itulah gerbang tempat Bersemayamnya. semayamnya Ratu sosok Mala. Ratu Mala tersebut yang sering datang ke Kang Reno ini. Iya Kang, bener. Bahkan terakhir-terakhir ini datang dengan membawa sebongkahan emas gitu ya. Bongkahan emas. Pengen sekali mungkin menikah atau menjadi suami Kang Reno. Menjadi Iya. istri atau gimana? Ya saya yang jadiin suaminya gitu, bukan dia yang jadi istri saya. Dia yang minta gitu. Oke. Dia yang minta gitu Kang. Ya penolakan terus, saya penolakan Kang. Saya tolak. Bahkan dia kan terakhir terus dia datang ke sini kan, nunjukin bahwa saya itu tempatnya nggak jauh dari sini. Dia nunjukin bahwa saya itu ada di Berarti situ. tidak jauh dari rumah Akang ini. Iya tidak jauh dari rumah saya ini lokasinya gitu. Gitu. Bahkan ya kalau ingin ketemu dia ya udahlah nggak usah di sini, ya udah saya kesana aja kayak gitu. Namun sampai sekarang selalu ditolak oleh Kang Reno ya. Ditolak gitu ya Kang. Oke Kang Reno, karena durasi sudah sangat panjang sekali, mungkin ada pesan-pesan ke teman-teman yang nonton nih. Ada Kang lah ya. Ada. Jadi Atau begini. pesan-pesan ke keluarga Kang Reno yang di Anjatan di mana gitu bisa silakan. Ya pesan saya begini Kang ya. Iya, Janganlah melakukan ritual pesugihan. iya. Walaupun hidupnya enak, lebih baik kita hidup sederhana apa adanya. Yang penting berkah gitu aja Kang. Sudah Kang. Sudah cukup. Oke, itulah teman-teman video part 2 ini bagian 2 bersama Kang Reno yang pernah atau punya pengalaman ya Iya. semacam berhubungan dengan sosok Ratu Mala siluman ular dan nyatanya si sosok tersebut ngasih uang dengan banyak sekali, namun karena Kang Reno pengen hidup nyaman, pengen hidup tenang dan tidak mau mengorbankan keluarganya karena syaratnya harus meninggalkan anak istri namun Tinggalkan jangan anak ditolak. istri gitu. Seperti itu akhirnya Kang Reno masih seperti inilah kehidupannya, masih Iya. bercocok tanam Bahkan- di sini di hutan kayu putih. Dan alhamdulillah sekarang Kang Reno katanya sudah ada penghasilan dari cocok bertanam itu ya Kang ya, Ya walaupun Tidak nggak seperti seberapa dulu Kang. ya. Iya. kesusahan ya Kang ya. Iya. Oke, mungkin teman-teman videonya sekian saja. Kita jumpa di video berikutnya. Terima kasih banget buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan terbaik ya. Kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.